Salam solidaritas untuk seluruh rakyat Papua dan semua yang peduli terhadap keadilan dan kesejahteraan di tanah ini. Hari ini, Suara Papua ID akan membahas penolakan terhadap program makan bergizi gratis yang ditawarkan oleh pemerintah. Kenapa siswa-siswi di Papua menolak? Karena bagi mereka, pendidikan dan kesehatan gratis jauh lebih penting dibandingkan sekadar makan gratis. Selama ini, Jakarta selalu melihat Papua sebagai daerah 3T, tertinggal, terbelakang, dan terluar. Namun, apakah solusi yang diberikan benar-benar menyentuh akar masalah? Jika pemerintah serius ingin membangun Papua, mengapa bukan pendidikan dan kesehatan yang diprioritaskan? Dalam video ini, kita akan mengungkap 20 alasan utama mengapa seluruh siswa-siswi di Papua menolak program makan gratis. Kita akan membahas bagaimana kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah utama di Papua dan mengapa pendidikan serta kesehatan gratis adalah solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Tetap bersama kami di Suara Papua ID, karena kebenaran harus disuarakan. 20 alasan siswa-siswi Papua menolak program makan gratis dan menuntut pendidikan serta kesehatan gratis. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah Indonesia menuai beragam respons, terutama di Papua. Bagi banyak siswa-siswi Papua, program ini tidak menyentuh akar permasalahan yang mereka hadapi. Mereka lebih memilih mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan gratis sebagai solusi jangka panjang daripada sekadar makan gratis yang hanya bersifat sementara. Berikut adalah 20 alasan utama mengapa seluruh siswa-siswi Papua menolak program makan gratis. 1. Pendidikan yang berkualitas lebih penting. Tanpa pendidikan yang baik, masa depan anak-anak Papua tetap akan terhambat. Makan gratis hanya memberikan solusi sementara pendidikan yang baik dapat mengangkat derajat dan kesejahteraan generasi mendatang. Pendidikan merupakan kunci utama bagi kemajuan suatu bangsa, termasuk Papua. Tanpa pendidikan yang berkualitas, generasi muda Papua akan terus terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan. Program makan gratis yang ditawarkan pemerintah hanya memberikan manfaat jangka pendek. Anak-anak mungkin tidak kelaparan, tetapi itu tidak menjamin mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan taraf hidup, atau berkontribusi bagi kemajuan Papua di masa depan. Sebaliknya, pendidikan yang berkualitas akan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda Papua, seperti meningkatkan kesempatan kerja dan ekonomi dengan pendidikan yang baik. Anak-anak Papua bisa mendapatkan keterampilan dan ilmu yang membantu mereka bersaing di dunia kerja. Mengurangi ketimpangan sosial dan diskriminasi, pendidikan yang setara bagi semua akan membantu Papua mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Membentuk pemimpin masa depan dengan akses pendidikan yang baik, Papua bisa melahirkan lebih banyak pemimpin, akademisi, dan profesional yang bisa membangun daerahnya sendiri. Jika pemerintah benar-benar ingin membangun Papua, maka fokus utama seharusnya adalah pendidikan yang berkualitas dan merata, bukan sekadar memberikan makan gratis yang tidak menyelesaikan akar masalah. 2. Kesehatan yang layak adalah hak dasar. Banyak daerah di Papua masih kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai. Siswa-siswi lebih membutuhkan akses kesehatan gratis agar dapat tumbuh dan belajar dengan baik. Kesehatan yang baik adalah fondasi utama bagi generasi muda Papua untuk dapat tumbuh, belajar, dan berkembang dengan optimal. Namun, realitas di Papua masih jauh dari kata ideal. Banyak daerah di Papua tidak memiliki akses fasilitas kesehatan yang memadai. Puskesmas dan rumah sakit seringkali kekurangan tenaga medis, obat-obatan, serta peralatan kesehatan dasar. Bahkan, ada banyak desa yang tidak memiliki fasilitas kesehatan sama sekali. Ketika anak-anak Papua sakit, mereka seringkali harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pengobatan. Bahkan, banyak kasus di mana anak-anak meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah atau diobati dengan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Mengapa kesehatan gratis lebih penting dibanding makan gratis? 1. Anak-anak yang sehat bisa belajar dengan baik. Jika kesehatan buruk, mereka tidak bisa berkonsentrasi di sekolah dan sering absen karena sakit. 2. Kurangnya dokter dan tenaga medis di Papua. Banyak daerah terpencil tidak memiliki dokter atau bidan,
menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan perawatan kesehatan dasar. 3. Gizi buruk dan stunting masih tinggi. Makan gratis bukan solusi jangka panjang. Tanpa program kesehatan yang baik, masalah stunting dan gizi buruk tetap terjadi. 4. Penyakit endemik seperti malaria dan TBC masih merajalela. Papua memiliki angka kasus malaria dan TBC yang tinggi, tetapi fasilitas kesehatan yang tersedia sangat minim untuk menangani kasus ini. 5. Biaya pengobatan masih mahal bagi masyarakat Papua. Banyak keluarga tidak mampu membayar pengobatan dan akhirnya mengandalkan pengobatan tradisional yang belum tentu efektif. Daripada hanya memberikan makan gratis, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pembangunan rumah sakit, penyediaan tenaga medis yang memadai, serta layanan kesehatan gratis yang bisa diakses oleh semua masyarakat Papua. Sehat dulu, baru bisa belajar dengan baik. 3. Infrastruktur sekolah yang masih buruk. Banyak sekolah di Papua dalam kondisi rusak, tidak memiliki fasilitas dasar seperti meja, kursi, dan buku. Makan gratis tidak akan menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan di Papua adalah kondisi sekolah yang memprihatinkan. Banyak sekolah dalam keadaan rusak, atap bocor, dinding reot, serta minim fasilitas dasar seperti meja, kursi, papan tulis, bahkan buku pelajaran. Beberapa sekolah bahkan tidak memiliki bangunan permanen dan hanya mengandalkan ruangan darurat atau belajar di alam terbuka. Tanpa ruang kelas yang layak, bagaimana siswa-siswi bisa belajar dengan nyaman dan efektif? Mengapa infrastruktur sekolah lebih penting dibanding makan gratis? 1. Sekolah yang rusak membuat proses belajar tidak kondusif. Ketika hujan, atap bocor, lantai becek, dan siswa tidak bisa belajar dengan nyaman. 2. Banyak sekolah tidak memiliki listrik dan akses internet. Tanpa listrik, anak-anak tidak bisa belajar dengan teknologi modern. Sementara itu, di era digital ini, internet sangat penting untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 3. Kekurangan fasilitas dasar seperti meja dan kursi. Banyak siswa terpaksa belajar duduk di lantai atau menggunakan meja dan kursi yang sudah reot. 4. Buku pelajaran dan alat tulis sangat terbatas. Tanpa buku yang cukup, siswa kesulitan memahami materi pelajaran. Beberapa sekolah bahkan harus berbagi satu buku untuk beberapa siswa. 5. Sekolah di pedalaman sulit diakses. Banyak anak harus menempuh perjalanan jauh, bahkan berjam-jam berjalan kaki melewati hutan dan sungai hanya untuk mencapai sekolah. Makan gratis tidak akan memperbaiki kondisi ini. Apa gunanya makan kenyang jika siswa tetap belajar dalam kondisi sekolah yang hancur? Jika pemerintah benar-benar ingin membangun Papua, maka perbaikan infrastruktur sekolah harus menjadi prioritas utama. 4. Kekurangan guru yang kompeten. Di banyak daerah, jumlah guru sangat terbatas. Bahkan, ada sekolah yang hanya memiliki 1 atau 2 guru untuk mengajar semua mata pelajaran. Pendidikan gratis yang berkualitas lebih mendesak daripada makan gratis. Salah satu masalah terbesar dalam pendidikan di Papua adalah minimnya jumlah guru yang kompeten dan berkualitas. Banyak sekolah di pedalaman hanya memiliki 1 atau 2 guru yang harus mengajar semua mata pelajaran, dari matematika hingga bahasa Indonesia, bahkan tanpa latar belakang pendidikan yang sesuai. Bahkan, ada sekolah yang tidak memiliki guru sama sekali, sehingga siswa terpaksa belajar sendiri atau sekolah ditutup dalam waktu yang lama. Mengapa kekurangan guru lebih mendesak dibanding makan gratis? 1. Tanpa guru, sekolah hanya bangunan kosong. Tidak peduli sebaik apapun kurikulum atau fasilitas yang tersedia, pendidikan tidak akan berjalan tanpa kehadiran guru. 2. Guru di Papua sering pindah atau mengundurkan diri. Banyak guru yang ditugaskan ke Papua akhirnya memilih pulang karena kondisi yang sulit, gaji rendah, dan minimnya fasilitas penunjang. 3. Beban kerja guru terlalu berat. Di banyak sekolah, 1 guru harus mengajar beberapa kelas sekaligus tanpa adanya asisten atau tenaga pendukung. 4. Minimnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Banyak guru di Papua tidak mendapatkan pelatihan yang cukup, sehingga metode pengajarannya masih sangat terbatas.
5. Gaji dan insentif untuk guru di daerah terpencil masih rendah. Gaji guru di Papua sering terlambat dibayar. Bahkan ada yang tidak menerima hak mereka selama berbulan-bulan. Jika pemerintah ingin meningkatkan pendidikan di Papua, solusinya bukanlah makan gratis, tetapi merekrut, melatih, dan memberikan kesejahteraan bagi guru. Pendidikan yang berkualitas hanya bisa terwujud jika ada guru yang cukup dan berkualitas untuk mendidik anak-anak Papua. 5. Kurangnya akses ke buku dan peralatan sekolah. Buku pelajaran, alat tulis, dan perlengkapan belajar lainnya masih sulit dijangkau oleh banyak siswa Papua. Daripada makan gratis, lebih baik anggaran dialihkan untuk penyediaan sarana pendidikan. Salah satu hambatan besar dalam pendidikan di Papua adalah minimnya akses terhadap buku pelajaran, alat tulis, dan perlengkapan belajar lainnya. Banyak siswa harus belajar tanpa buku pegangan, bahkan di beberapa sekolah. Satu buku harus dipakai bersama oleh beberapa murid. Tidak hanya itu, alat tulis, tas sekolah, seragam, dan fasilitas pendukung lainnya juga sangat terbatas. Banyak anak-anak terpaksa menulis di kertas bekas atau papan tulis seadanya karena tidak memiliki buku tulis. Mengapa penyediaan buku dan peralatan sekolah lebih penting daripada makan gratis? 1. Tanpa buku, proses belajar menjadi tidak efektif. Guru sulit mengajar jika murid tidak memiliki buku pegangan untuk dipelajari di rumah. 2. Alat tulis dan perlengkapan sekolah adalah kebutuhan dasar. Tanpa pena, pensil, penggaris, dan buku tulis, siswa tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. 3. Banyak sekolah tidak memiliki laboratorium atau alat peraga. Mata pelajaran seperti IPA, matematika, dan seni membutuhkan alat peraga agar lebih mudah dipahami, namun sebagian besar sekolah di Papua tidak memiliki fasilitas tersebut. 4. Harga buku dan alat sekolah masih mahal di Papua. Banyak orang tua tidak mampu membeli perlengkapan sekolah karena harga barang di Papua jauh lebih mahal dibandingkan di daerah lain. 5. Kualitas pendidikan meningkat jika fasilitas belajar terpenuhi. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan pendidikan di Papua, harus ada distribusi buku dan peralatan sekolah secara merata ke seluruh daerah. Makan gratis hanya mengenyangkan anak-anak sementara waktu, tetapi buku dan peralatan sekolah akan memberikan mereka ilmu pengetahuan yang bisa digunakan seumur hidup. Pemerintah seharusnya mengalihkan anggaran makan gratis untuk penyediaan sarana pendidikan yang lebih bermanfaat bagi masa depan anak-anak Papua. 6. Jaringan dan akses internet yang lemah. Di era digital, akses internet sangat penting untuk mendukung pendidikan. Namun, banyak wilayah di Papua yang belum memiliki jaringan internet yang stabil. Di era digital saat ini, internet telah menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Namun, banyak wilayah di Papua masih belum memiliki jaringan internet yang stabil. Bahkan beberapa daerah masih sama sekali belum terjangkau internet. Ketiadaan akses internet membuat siswa-siswi Papua tertinggal jauh dalam mengakses informasi dan bahan pembelajaran digital. Sementara di daerah lain siswa sudah bisa belajar melalui e-learning, video edukasi, dan bahan ajar digital, anak-anak di Papua masih harus mengandalkan buku cetak yang jumlahnya terbatas. Mengapa akses internet lebih penting dibanding makan gratis? 1. Internet membuka akses ke sumber belajar yang luas. Dengan internet, siswa bisa mengakses materi pelajaran secara gratis melalui situs pendidikan seperti Rumah Belajar, YouTube Edukasi, dan Google Scholar. 2. Mendukung sistem pembelajaran jarak jauh. Saat pandemi, banyak siswa Papua tidak bisa belajar karena tidak memiliki akses internet untuk mengikuti kelas online. 3. Memudahkan guru mendapatkan bahan ajar yang lebih variatif. Guru di daerah terpencil bisa mendapatkan referensi materi ajar yang lebih luas dan berkualitas jika ada akses internet yang baik. 4. Memperkenalkan siswa pada teknologi dan inovasi digital. Internet membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern. 5. Mempermudah komunikasi antara sekolah, siswa, dan pemerintah. Jika akses internet merata, pendataan siswa, pengawasan sekolah, dan distribusi bantuan pendidikan bisa lebih efektif. Makan gratis hanya memberikan manfaat jangka pendek,
tetapi akses internet akan membuka dunia baru bagi siswa Papua. Jika pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Papua, pembangunan infrastruktur digital dan jaringan internet harus menjadi prioritas utama. 7. Banyak sekolah tanpa listrik dan air bersih. Sejumlah sekolah di pedalaman Papua masih belum memiliki listrik dan air bersih. Hal ini jauh lebih mendesak dibandingkan dengan program makan gratis. Di banyak wilayah pedalaman Papua, sekolah masih belum memiliki akses listrik dan air bersih. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan yang menghambat proses belajar mengajar dan kesehatan siswa. Tanpa listrik, sekolah tidak bisa menggunakan alat-alat elektronik seperti komputer, proyektor, atau bahkan penerangan sederhana di ruang kelas. Siswa harus belajar dalam kondisi gelap atau hanya mengandalkan cahaya matahari. Sementara itu, tanpa air bersih, sanitasi sekolah menjadi sangat buruk. Banyak siswa terpaksa menggunakan air sungai atau berjalan jauh untuk mendapatkan air minum. Ini menjadi masalah kesehatan serius, terutama bagi anak-anak yang harus belajar dalam kondisi yang tidak higienis. Mengapa listrik dan air bersih lebih penting dibanding makan gratis? 1. Tanpa listrik, sekolah tidak bisa menggunakan teknologi pendidikan. Komputer, proyektor, dan alat belajar lainnya tidak bisa digunakan tanpa listrik. Proses pembelajaran jadi lebih terbatas dan kurang interaktif. 2. Ketiadaan listrik membatasi akses terhadap pendidikan modern. Sekolah di daerah lain sudah menggunakan internet dan teknologi digital, sedangkan banyak sekolah di Papua masih belajar dengan metode yang sangat terbatas. 3. Tanpa air bersih, kesehatan siswa terganggu. Air bersih dibutuhkan untuk minum, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan sekolah. Siswa berisiko terkena penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan gangguan pencernaan. 4. Sanitasi yang buruk mengganggu kenyamanan belajar. Banyak sekolah tidak memiliki toilet yang layak karena tidak ada pasokan air. Siswa, terutama anak perempuan, mengalami kesulitan saat menstruasi karena kurangnya fasilitas sanitasi. 5. Listrik dan air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi lebih dulu. Tanpa listrik dan air bersih, bahkan sekolah terbaik pun tidak bisa berfungsi dengan baik. Makan gratis tidak akan menyelesaikan masalah utama pendidikan di Papua. Jika sekolah tidak memiliki listrik dan air bersih, bagaimana siswa bisa belajar dengan baik? Pemerintah seharusnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di sekolah-sekolah Papua sebelum berfokus pada program makan gratis. 8. Transportasi ke sekolah yang sulit. Banyak anak-anak Papua harus berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai sekolah. Tanpa akses transportasi yang baik, makan gratis tidak akan membantu mereka yang kesulitan hadir ke sekolah. Salah satu tantangan terbesar bagi anak-anak di Papua adalah akses transportasi ke sekolah yang sangat sulit. Banyak siswa di pedalaman harus berjalan kaki selama berjam-jam, melewati hutan, gunung, sungai, dan medan yang berat hanya untuk sampai ke sekolah. Di beberapa daerah, siswa bahkan harus menyeberangi sungai tanpa jembatan atau menggunakan rakit seadanya untuk mencapai tempat belajar. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama saat musim hujan ketika arus sungai menjadi deras dan jalanan licin. Selain itu, banyak wilayah di Papua belum memiliki jalan yang layak. Transportasi umum pun sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga siswa yang tinggal jauh dari sekolah seringkali memilih untuk tidak bersekolah karena perjalanan yang terlalu sulit dan melelahkan. Mengapa akses transportasi lebih penting dibanding makan gratis? 1. Tanpa transportasi yang layak, banyak anak tidak bisa bersekolah. Percuma ada makan gratis jika siswa tidak bisa hadir ke sekolah karena jarak yang jauh dan sulit. 2. Perjalanan jauh menguras tenaga dan waktu belajar siswa. Anak-anak yang berjalan kaki berjam-jam sudah lelah sebelum sampai ke sekolah, sehingga sulit untuk fokus belajar. 3. Banyak siswa putus sekolah karena medan yang terlalu berat. Jika sekolah terlalu jauh dan sulit dijangkau, banyak anak akhirnya memilih untuk berhenti sekolah. 4. Transportasi yang buruk juga menyulitkan guru dan tenaga pendidik. Banyak guru menolak mengajar di daerah terpencil karena akses yang sulit dan tidak adanya kendaraan yang memadai.
5. Pemerintah seharusnya membangun infrastruktur jalan dan menyediakan transportasi sekolah. Jika ada jalan yang lebih baik atau bus sekolah gratis, lebih banyak anak-anak Papua bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Makan gratis tidak akan banyak membantu jika siswa tidak bisa sampai ke sekolah karena akses yang sulit. Solusi terbaik adalah membangun infrastruktur jalan dan menyediakan transportasi sekolah agar lebih banyak anak Papua dapat mengakses pendidikan dengan mudah dan aman. 9. Diskriminasi terhadap siswa asli Papua. Masih banyak siswa asli Papua yang mengalami diskriminasi dalam sistem pendidikan. Pendidikan yang setara dan adil lebih penting daripada makan gratis. Benar, diskriminasi terhadap siswa asli Papua dalam sistem pendidikan memang menjadi salah satu masalah yang perlu perhatian serius. Banyak siswa yang masih merasa terpinggirkan atau diperlakukan tidak adil di sekolah-sekolah di luar Papua. Meskipun ada program seperti pemberian makan gratis atau beasiswa, hal ini tidak cukup jika aspek kesetaraan dalam pendidikan belum tercapai. Pendidikan yang adil dan setara memungkinkan semua siswa, termasuk yang berasal dari Papua, untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa diskriminasi. 1. Meningkatkan kesadaran di kalangan pendidik dan masyarakat tentang pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam pendidikan. 2. Mengadaptasi kurikulum yang lebih sensitif budaya agar siswa asli Papua merasa dihargai dan diakui dalam proses belajar. 3. Mendorong pelatihan untuk guru agar mereka memahami dan menghindari bias terhadap siswa dari suku atau latar belakang yang berbeda. 4. Membangun fasilitas pendidikan yang lebih merata di seluruh Indonesia, dengan perhatian khusus pada daerah-daerah terpencil dan Papua, untuk mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan. Pendidikan yang setara dan adil bukan hanya tentang akses materi atau fasilitas, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang inklusif dan memperlakukan setiap siswa dengan rasa hormat dan kesetaraan. 10. Kurikulum tidak memperhatikan kearifan lokal. Banyak kurikulum yang diterapkan tidak relevan dengan kehidupan masyarakat Papua. Kurikulum yang lebih adaptif dan sesuai dengan budaya lokal sangat dibutuhkan. Tantangan kurikulum yang tidak memperhatikan kearifan lokal memang menjadi isu penting dalam pendidikan di Papua. Kurikulum yang hanya berfokus pada materi nasional tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan budaya setempat seringkali membuat siswa merasa terputus dari identitas mereka. Hal ini dapat mempengaruhi rasa memiliki dan motivasi mereka dalam belajar. Kurikulum yang lebih adaptif dan sesuai dengan budaya lokal sangat penting untuk 1. Menghargai dan melestarikan budaya lokal dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal, sejarah, dan bahasa daerah dalam kurikulum. Siswa dapat lebih merasa terhubung dengan warisan budaya mereka dan bangga akan identitas mereka. 2. Meningkatkan relevansi pembelajaran. Materi yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari siswa di Papua akan lebih mudah diterima dan dipahami. Hal ini juga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. 3. Memberikan pendidikan yang lebih inklusif. Dengan menghargai keragaman budaya, kurikulum yang sensitif terhadap kearifan lokal memungkinkan siswa dari berbagai daerah merasa dihargai dan diterima, menciptakan ruang belajar yang lebih egaliter. 4. Mendorong pengembangan keterampilan berbasis lokal. Kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal dapat membantu mengembangkan keterampilan yang relevan untuk kehidupan mereka, seperti pertanian, kerajinan tangan, dan keterampilan tradisional lainnya. Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah pengembangan kurikulum berbasis komunitas, yang melibatkan pemangku kepentingan lokal seperti tokoh adat, guru, dan masyarakat untuk merancang materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini juga bisa mencakup pendidikan tentang keberagaman budaya Indonesia agar siswa merasa bagian dari identitas nasional yang lebih luas. Dalam menghadapi tantangan pendidikan di Papua, kita perlu memastikan bahwa sistem pendidikan tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga memperhatikan aspek kesetaraan, inklusivitas, dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Pendidikan yang berlandaskan pada budaya dan identitas lokal akan memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang dengan penuh rasa percaya diri dan bangga terhadap asal-usul mereka. Dengan kurikulum yang lebih adaptif, pemberdayaan guru, serta perhatian terhadap kesetaraan akses dan kualitas pendidikan,
kita dapat menciptakan masa depan yang lebih adil bagi seluruh anak bangsa, terutama bagi siswa-siswa asli Papua yang selama ini seringkali terpinggirkan. Pendidikan adalah hak setiap anak dan sudah saatnya untuk memastikannya berjalan dengan adil, merata, dan menghargai keberagaman budaya.